Pemirsa, program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang diluncurkan pemerintah digadang-gadang menjadi solusi bagi masalah krisis pangan yang makin mengancam akibat pandemi hingga perang di Ukraina. Namun program Food Estate ini dinilai justru memicu masalah baru termasuk krisis iklim dan kebakaran hutan. Dan berikut liputan Tim Delik RCTI. Program Food Estate menuai sorotan pada perhelatan G20. Namun benarkah program Food Estate lewat produksi singkong dinilai berhasil mengatasi kelangkaan pangan? Lalu bagaimana menyikapi laju deforestasi yang diduga dipicu oleh proyek Food Estate? Berikut liputannya. Sebagai negara agraris dan berjuluk negara lumbung padi, sektor pertanian telah menjadi komoditas unggulan dalam pemenuhan pangan domestik. Sayangnya sejumlah faktor telah memicu kelangkaan pangan khususnya akibat pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah pun mengambil inisiatif dengan membuka program Food Estate. Namun di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan melalui Food Estate, rupanya nasib sejumlah petani kecil makin memprihatinkan. Tim Delik menemui Simon, seorang petani kecil di Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya selama ini kendala yang kerap dihadapi para petani adalah sulitnya akses pengairan dan juga ketersediaan pupuk. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, namun terkadang bantuan yang diberikan tidak sampai secara penuh kepada petani. Apalagi bagi petani kecil seperti dirinya, ketersediaan air dan pupuk sangat penting. Yang sering menjadi kendala itu kalau di tempat-tempat seperti kita di sini, air, Pak. Air itu kita bergantung dengan air hujan, sama air sungai, air kali. Tapi air kali itu kalau sudah musim kemarau dia kering. Akhirnya kita hanya bisa, katakan kita tanam padi hanya cukup 2 kali dalam 1 tahun. Simon yang sudah 10 tahun menekuni profesinya sebagai petani ini berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib petani kecil seperti dirinya. Bahkan Simon bertekad untuk terus menjadi petani yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi juga bagi pemenuhan pangan di Indonesia. Tapi ketika saya jadi petani, awalnya itu saya merasa tani itu solo ternyata menguntungkan. Kita nggak bisa keluar kemana-mana, kita masih bisa hidup karena kita punya makanan sendiri. Dan kalau bisa produksi lebih banyak, kita bisa juga menolong teman-teman kita yang lain. Kami juga menemui Kasman yang sudah puluhan tahun menjadi petani. Bagi Kasman, menjadi petani merupakan keinginannya sejak lama. Meski hanya petani kecil, Kasman berharap bisa memberikan sumbangsih bagi negeri tercinta. Ya kayaknya jadi petani itu kita sama aja dengan kita membantu masyarakat. Anggaplah saya misalnya sebagai penopang kehidupan masyarakat gitu. Menjadi petani kecil tidak menjanjikan kesejahteraan yang tinggi. Karena itu Kasman berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib petani kecil seperti dirinya. Kalau harapan saya mah sama pemerintah tuh coba ditengok ke bawah gitu. Kalau misalnya ada bantuan itu harus jujur mana yang harus dibantu sama pemerintah dan mana yang harus tidak dibantu gitu. Itu aja. Harus tepat sasaran. Harus dikontrol ke bawah. Sejak awal digulirkan, sejumlah pihak menilai proyek Food Estate hanya berorientasi pada industri pertanian berskala besar. Hal ini tentunya justru akan semakin menyingkirkan petani-petani kecil yang selama ini telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Dan food estate itu kan satu sistem yang diklaim sebagai pembangunan pangan berskala besar gitu, yang tentunya ini akan dikerjakan oleh kelompok-kelompok pemodal atau korporat gitu. Dan ketika kemudian urusan pangan diserahkan kepada industri atau pemodal atau korporat, maka secara tidak langsung ini akan menyingkirkan pertanian-pertanian produktif masyarakat yang pada faktanya selama ini pertanian-pertanian petani inilah yang memberi makan dunia dan memberi makan kita semua. Sementara itu, salah satu proyek Food Estate Kementerian Pertahanan yang disebut-sebut sukses melalui penanaman singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah justru dinilai makin memperburuk krisis iklim.
Tidak hanya itu, proyek food estate dengan komoditi tanaman singkong ini juga dianggap mengancam keanekaragaman hayati dan juga ruang hidup masyarakat di sekitar lokasi. Sebab proyek ini mengeksploitasi hutan dan juga lahan gambut yang cukup luas. Alhasil bencana banjir pun kian sering menghampiri warga. Pembukaan lahan singkong ini selain memang diawali tidak adanya kajian yang memadai terkait dengan kecocokan lahan dan lain sebagainya, sehingga membuat kebun singkong ini dilakukan seperti asal-asalan. Tujuan dari pemerintah menanam singkong untuk menanggulangi ancaman krisis pangan, karena pada saat itu pemerintah ingin mengatasi krisis pangan, akhirnya tidak tercapai. Bahkan food estate yang dilakukan ini justru boleh dikatakan merugikan negara. Karena banyak uang negara yang dikeluarkan, kemudian hutan habis dibabat, akhirnya apa? Dampaknya bencana ekologi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, satu desa di sana yang namanya Tewai Baru, kebetulan lokasi food estate singkong ini di Tewai Baru, itu ada beberapa titik yang mengalami kebanjiran. Program food estate dianggap tidak menyelesaikan persoalan dasar dari krisis pangan itu sendiri. Di mana alih fungsi lahan pertanian yang masif menjadi persoalan utama yang cenderung diabaikan pemerintah.